Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Inam Sarsabila dengan NIM 3062305. Perkenalkan, nama saya Miftah Sari Nur Sajarianti, NIM 3062326. Hai, saya Faidatul Husna dengan NIM 30623032. Perkenalkan, nama saya Durratul Mustafidah dengan NIM 30623035. Ini adalah tugas UAS berbentuk video. Mata kuliah manajemen strategi yang diampu oleh Bapak Singgi Setiawan MM. Manajemen strategi adalah suatu proses sistematis untuk mengevaluasi strategi organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dalam manajemen strategi terdapat analisis SWOT. Apakah analisis SWOT itu? Hah? Apa ya? Kamu tahu tidak? Nggak tahu. Aduh. Analisis SWOT adalah metode perencanaan yang digunakan untuk mengevaluasi kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman untuk proyek bisnis atau perusahaan. Yang pertama itu ada kekuatan. Kekuatan adalah semua hal yang membuat bisnis Anda itu unik dan unggul daripada pesaing Anda. Ini bisa meliputi produk yang berkualitas, pelayanan yang baik, tim yang solid, dan yang kedua ada kelemahan. Kelemahan adalah area yang memerlukan perhatian lebih agar bisnis Anda itu lebih berkembang. Ini mencakup seperti keterbatasan modal, terus teknologi yang belum canggih, dan pada pemasok tertentu. Yang meliputi seperti keterbatasan modal, ketergantungan pada pemasok tertentu, teknologi yang belum canggih, dan reputasi perusahaan yang belum maksimal. Yang ketiga ada peluang. Peluang adalah elemen eksternal yang bisa memberikan nilai tambah atau memperbesar pasar. Ini mencakup seperti tren baru, kolaborasi dengan pihak lain, dan perubahan regulasi yang lebih menguntungkan. Yang terakhir ada ancaman. Ancaman adalah faktor eksternal yang bisa menghambat kemajuan dalam bisnis. Ini meliputi seperti persaingan pasar, perubahan tim, perubahan pasar, atau ekonomi yang fluktuatif. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan penggunaan analisis SWOT. Yang pertama ada subjektivitas tinggi. Salah satu faktor utama dari kelemahan analisis SWOT ini adalah sifatnya yang sangat bergantung pada pendapat pribadi. Hasil analisis ini biasanya dipengaruhi oleh pandangan individu atau kelompok yang tertentu. Faktor seperti persepsi, bias, dan asumsi pribadi ini dapat mempengaruhi bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman diidentifikasikan.
Akibatnya, interpretasi hasilnya dapat berbeda-beda, bahkan di anggota tim yang sama. Yang kedua adalah kurangnya kuantifikasi. Analisis SWOT ini biasanya menghasilkan data faktor yang bersifat kualitatif tanpa didukung oleh data angka. Akibatnya, sulit untuk mengukur dampak dari faktor-faktor yang sudah diidentifikasi. Misalnya, sulit mengetahui seberapa besar pengaruh kelemahan terhadap kinerja keseluruhan perusahaan. Yang ketiga adalah fokus pada situasi saat ini. Analisis SWOT cenderung memberikan gambaran yang statis pada satu titik waktu. Sementara lingkungan bisnis terus berkembang dengan cepat. Faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan tren pasar bisa dengan cepat mengubah situasi persaingan. Akibatnya, analisis SWOT yang dibuat hari ini mungkin sudah tidak relevan lagi dengan beberapa bulan ke depan. Yang keempat adalah kurangnya prioritas. Daftar panjang faktor-faktor yang dihasilkan oleh analisis SWOT seringkali tidak memiliki prioritas yang jelas. Hal ini tentunya menyulitkan untuk menentukan suatu tindakan yang relevan dan efektif. Tanpa prioritas, perusahaan akan terjebak dalam upaya memperbaiki semua kelemahan atau mengejar semua peluang yang ada, yang pada akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan strategi. Selanjutnya yang kelima adalah asumsi keterkaitan antar faktor yang sederhana. SWOT seringkali mengasumsikan faktor internal, kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal, peluang dan ancaman saling independen. Padahal keduanya saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, suatu kelemahan internal dapat mempengaruhi suatu ancaman eksternal. Dan yang keenam adalah keterbatasan dalam mengatasi masalah yang kompleks. SWOT lebih cocok digunakan untuk mengatasi masalah yang sederhana dan mudah diidentifikasi. Sedangkan untuk mengatasi masalah yang kompleks dan rumit diperlukan alat yang canggih seperti dengan analisis skenario atau simulasi. Dalam manajemen strategi, terdapat paradoks yang merujuk pada suatu kondisi di mana dua ataupun lebih strategi yang saling bertentangan harus dilaksanakan secara bersamaan agar mencapai suatu keberhasilan. Dalam manajemen strategi, paradoks ini merujuk pada konflik antara hubungan dari berbagai faktor. Nah, paradoks ini itu merujuk pada dua faktor, yaitu faktor lingkungan dan juga faktor sumber daya. Faktor lingkungan bertujuan yang pertama untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan berupa polusi, emisi, dan juga limbah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan dan juga tanggung jawab sosial. Yang ketiga, menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selanjutnya, faktor sumber daya yang bertujuan yang pertama untuk meningkatkan pendapatan dan juga keuntungan perusahaan. Yang kedua, mengurangi biaya operasional dalam perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi perusahaan. Dalam menghadapi paradoks, perlu adanya beberapa strategi-strategi yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu penggunaan teknologi yang ramah dengan lingkungan. Di era teknologi yang sudah berkembang ini, perusahaan harus pandai-pandai dalam memilih teknologi yang ramah dengan lingkungan. Yang ketiga, pengembangan kapasitas tim. Gak cuma SDA ataupun teknologinya loh yang harus diperhatikan, SDM-nya juga harus diberikan pelatihan agar siap menghadapi paradoks. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tuntutan adaptasi pasar. Jadi pemasaran ini penting dalam dunia bisnis, terutama dalam perusahaan, terutama juga dalam era digital, yang mana
konsumen ini mempengaruhi dalam produk pemasaran, yang perilaku konsumen ini berubah dan lebih menggunakan produk digital. Adaptasi terhadap perubahan itu sangat penting, apalagi terhadap perubahan di zaman sekarang, yaitu perubahan digital, yang mana semua teknologi itu digunakan. Jadi dalam upaya ini perusahaan itu mengusulkan untuk menggunakan strategi adaptasi dalam suatu perubahan di bidang pemasaran sendiri. Selanjutnya ada beberapa strategi adaptasi melalui inovasi pemasaran. Yang pertama ada brand awareness. Brand awareness ini ditujukan kepada UMKM, yang mana brand awareness ini akan menciptakan sebuah branding atau sebuah nama pada UMKM sendiri, agar UMKM ini memiliki daya tarik dan daya saing di dunia pemasaran. Lalu yang kedua ada inovasi varian produk dan inovasi varian kemasan. Dalam inovasi varian produk, perusahaan akan memberikan sebuah inovasi lagi dari produk itu. Contohnya adalah seperti menambah campuran dan rasa baru dari suatu produk itu. Lalu ada inovasi dari kemasan sendiri atau packagingnya sendiri. Nah, dari inovasi packagingnya ini, perusahaan akan membuat kemasan ini semenarik mungkin. Jadi suatu packaging ini, kalau packagingnya menarik, akan membuat konsumen itu tertarik. Karena konsumen itu akan melihat awal suatu produk itu dari kemasannya atau packagingnya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada manfaat mempelajari manajemen strategi. Memahami manajemen strategi akan memberikan Anda pemahaman yang lebih mendalam tentang cara sebuah organisasi beroperasi dan berkembang. Berikut adalah beberapa manfaat mempelajari manajemen strategi. Yang pertama ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Manajemen strategi ini mengajarkan Anda untuk menganalisis lingkungan bisnis baik internal maupun eksternal, sehingga Anda dapat membuat keputusan yang lebih informatif dan strategis. Lalu yang kedua ada peningkatan daya saing. Dengan memahami strategi pesaing dan tren industri, Anda dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk memenangkan persaingan. Yang ketiga ada alokasi sumber daya yang optimal. Manajemen strategi membantu Anda mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta mengalokasikan sumber daya, yaitu tenaga kinerja, finansial, teknologi secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Halo teman-teman, gimana nih? Apakah kalian sudah paham mengenai materi yang telah kita sampaikan? Sudah dong. Kalau misalnya belum paham dan kalian pengen mendalami tentang manajemen strategi, Ayo kuliah di UIN Gus Dur Pekalongan. Ingat ya teman-teman, daftarkan diri kalian di UIN Gus Dur Pekalongan. Yeay. Bye.